Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Peristiwa memilukan terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang anak berusia 8 tahun dikurung dalam rumah dengan kondisi kelaparan oleh kedua orang tuanya. Ya, saat warga membobol rumah korban, tangan anak malang berusia 8 tahun tersebut dalam keadaan melepuh dan kakinya patah. Lalu melaporkan perkara ini ke polisi. Ya itu coba aku tak lihat ada apa atau tanya anakku itu, nah anaknya orang situ dikurung gitu, kenapa mamanya pergi mulai jam 5. Saya tak tanyai loh sekali ya, loh Bimo kenapa kakimu Bimo habis jatuh dari sepeda, bilang gitu. Mamamu di mana Bimo? Keluar mulai tadi jam 5 gitu. San bu mau tanya kenapa tadi ada teman mama kesini nyari mama, bilang mama ndak ada, kok ndak lama kok banyak polisi datang gitu. Pihak berwenang membawa korban ke rumah sakit untuk jalani visum. Mereka juga menangkap ayah tiri dan ibu kandung anak itu. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan. Polisi menangkap pasangan suami istri yang diyakini telah menyekap dan menuding anaknya di Samarinda, Kalimantan Timur. Keduanya juga ditetapkan sebagai tersangka. Ayu, ibu kandung dari Bimo Aprilio, dan Johan yang merupakan ayah tiri dari Bimo, mengklaim bahwa korban kerap nakal sehingga dikurung di rumah saat orang tuanya bekerja. Namun wanita berusia 23 tahun dan lelaki yang berusia 42 tahun itu membantah telah menyiksa Bimo. Menurut Johan, bekas lepuh di mulut korban karena pelaku tidak sengaja memberikan air panas kepada Bimo, sementara kaki korban yang patah dan bengkak. Menurut Johan, gara-gara Bimo menendang pintu. Ayu dan Bimo sekarang harus menjalani proses hukum karena kejahatan mereka pada anaknya sendiri. Sedangkan korban sudah dibawa ke rumah singgah Yayasan Perlindungan Anak di kota Samarinda untuk mendapatkan perawatan luka dan penanganan trauma. Ini Pak, kadang nakal gitu, nggak bisa dibilangin. Ya, mungkin karena ya terlalu aja kita nganu. Tapi kamu memang anakmu nakal juga. Kenapa anaknya? Kadang-kadang lihat gitu Pak. Ya, kadang lihat. Bandel lah, orang nakal. Bandelnya gimana? Ya. Bandelnya itu yang apa sembako. Biasanya dikasih Tapi bisa nemu HP. tangan guys, jangan mukul guys. Terus? Pada itu saya nggak kena air hangatnya. Terus?
saya rebuskan airnya, saya taruh di gelas, saya tambahin dengan air dingin. Cuma belum saya rasain, memang kesalahan saya belum saya cobain. Saya taruh gelasnya di depan anaknya sama botol yang air dingin. Terus saya tinggal ke kamar mandi. Tapi kok banyak luka di badan adiknya? Yang mana? Banyak bekas luka di badan adiknya. Luka apa? Yang kaki itu kenapa ya kaki? Kaki itu kan nendang pintu, Pak. Nendang pintu. Nendang pintu? Iya. Kok bisa nendang pintu? Itu lukanya di luar itu sudah lama, Pak. Bukan Dibiarin sampai luka parah kayak gitu, Pak. Orang tua nggak ada upaya obatin? Sudah, Pak, sudah. Pemirsa, kini polisi menetapkan orang tua anak sebagai tersangka. Polisi mengungkapkan pelaku menyiram anaknya dengan air panas. Itulah mengapa ada sejumlah luka melepuh di tubuh korban. Dan seperti apa lengkapnya kisah pilu dari Samarinda itu kita akan tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Samarinda dengan Kompol Ferry Putra Samodra. Selamat siang, Pak Ferry. Selamat siang. Baik, Pak Ferry, bisa dijelaskan ini sebenarnya motif dari para tersangka melakukan penyiksaan ini seperti apa ya? Mohon maaf, suaranya kurang. Baik, Pak Ferry, bisa dengar jelas? Ya. Baik, Pak Ferry, ini setelah menjalani pemeriksaan, apakah ini bisa diketahui sebenarnya motif apa ya yang melatar belakangi penyiksaan kepada anak ini, Pak? Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan dan penangkapan kepada para pelaku, yaitu ayah tiri dan ibu kandung, itu mengungkapkan bahwa memang selama ini dengan alasan si anak ini yang bersangkutan bandel, nakal, sehingga dilakukanlah tindakan-tindakan yang menurut mereka itu membina, yaitu dengan mencubit dan lain-lain. Tapi kenyataannya memang dari fakta ditemukan itu memang terdapat luka-luka di tubuh di korban. Untuk penyiksaan ini sebenarnya sudah berlangsung berapa lama, Pak Kasat? Dari hasil pendalaman, menurut pengakuan kedua orang tua si korban ini dalam tidak. Akan tapi ini masih kita dalami lagi karena hasil dari temuan visum sekarang si korban dari rumah sakit, dari keterangan dokter menyatakan bahwa di tubuh korban ada beberapa luka-luka tanda kekerasan, yang mana disampaikan kemarin itu ada di bagian bokong, kemudian ada di bagian badan, kemudian ada di bagian bibir mulut si korban yang melepuh, kemudian ada di tangan dan kaki yang patah. Baik, itu berarti setelah hasil visum keluar ya Pak, dengan kondisi seperti itu luka-luka yang dialami oleh korban, lalu sebenarnya ada motif lainnya nggak sih Pak dari pengakuan yang melatar belakangi penyiksaan ini Pak? Sementara dari pendalaman kita, motif dari para pelaku ini masih sebatas karena yang bersangkutan ini nakal. Tapi dari pendalaman kita juga temukan fakta bahwa ternyata si korban ini tidak disekolahkan juga. Di umur 8 tahun itu tidak disekolahkan, akan tetapi dengan alasan nakal selalu melakukan penyiksaan. Kalau dari keterangan si korban ini masih belum bisa, karena yang bersangkutan belum masih dalam kondisi fisik yang tertekan, masih trauma, jadi masih kita lakukan penyiksaan. Baik, selain dua pelaku mungkin ada saksi-saksi lainnya Pak dari orang terdekat yang juga turut diperiksa, Pak Kasat? Baik, memang ada beberapa saksi, ini dari pihak tetangga, kemudian ada dari pihak yang menemukan. Memang selama ini di korban sendiri itu tidak pernah dilihat ada dipukul dan sebagainya, karena memang keluarga ini tertutup. Di korban kebanyakan di dalam rumah dan tidak diperbolehkan sama orang tuanya itu bermain di luar. Jadi tetangga sekitar ataukah dari pihak keluarga ini tidak mengetahui apa yang terjadi sama si korban sendiri. Baik, Pak Kasat, dengan perlakuan yang sudah dilakukan oleh para pelaku ini, hukuman apa yang akan dihadapi oleh para pelaku ini Pak? Untuk hukumannya kita kenakan di pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2014 perlindungan anak. Dalam hal ini tersangkakan kepada kedua orang tuanya ini, yaitu dengan ancaman 5 tahun penjara, karena pelakunya salah satunya itu merupakan ibu kandung korban. Jadi sesuai dengan pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2012, maka ada pemberatan dan ditambah 3 bulan tersebut.
Kedua orang tua dari anak tersebut sudah ditahan, Pak. Kemudian dari anak ini sendiri ditanggung oleh siapa? Kebetulan kedua orang tua sudah dilakukan penahanan karena tidak ada yang mengurus lagi anak ini, makanya kemudian kita koordinasi dengan BPD BPA yang ada di Samarinda. Jadi kita akan koordinasi sama BPD BPA Samarinda, sama dinas sosial. Setelah nanti yang bersangkutan korban keluar dari rumah sakit dinyatakan sembuh, maka kita akan lakukan penanganan psikologis dan mungkin ke depan akan ditaruh di dinas sosial untuk sekolah dan sebagainya. Baik, terima kasih Kompol Ferry Putra Samudra, Kasat Reskrim Polres Samarinda sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Semoga pengusutan mengenai kasus ini bisa tuntas dilakukan, Pak. Baik, terima kasih.